Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan cukup mengagetkan, sebesar 2,5% kurang lebih, ya. Dengan total market cap mencapai di 962 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali di atas dari MA200 weekly di 22.400-an. Itu merupakan peningkatan sebesar 2,5% kalau kita ya kurang lebih dari situ, ya. Ethereum pun meningkat cukup tajam, ya, sebesar 1,69% dan di atas dari MA200 weekly juga. Untuk BNB dia meningkat sebesar 5,13%. Untuk Cardano meningkat sebesar 10,84%. Untuk XRP meningkat sebesar 6,27%. Solana 18,03%. Polkadot 11,77 dan seterusnya. Ya, overall meningkat dengan cukup tajam. Nah, tentunya ini aneh karena kenapa? Data FOMC kemarin, atau lebih tepatnya interest rate dari The Fed, ini jelek hasilnya. Ya, jelek untuk Bitcoin. Kita bisa lihat di sini ya, bareng-bareng. A higher than expected rate is positive atau bullish untuk USD. Nah, seperti yang kita bilang, ini menjadi bensin untuk indeks dolar. Dan anehnya apa? Actualnya lebih tinggi daripada forecast. Harusnya indeks dolar menguat. Tetapi kalau kita cek di sini, indeks dolar malah melemah, ya. Kita bisa cek di sini, indeks dolar kemarin itu, ini jangan weekly ya, kita lihatnya di daily, kemarin malah melemah. Ya, jadi ini satu kejanggalan, ya. Nah, menurut gua ada dua teori nih ya. Teori yang pertama adalah terjadi front running selama beberapa hari ke belakang. Ya, kita bisa lihat ini gue sudah pernah bahas juga, ini cukup aneh gue bilang ya. Belum terjadi penaikan interest rate, tapi sejak tanggal 9 Juni indeks dolar naik dengan cukup signifikan ya. Jadi kemungkinan besar ini dipicu oleh data CPI yang cukup tinggi ya. Jadi seperti biasa di markets orang cenderung ingin front running ya, mereka ingin duluan masuk ke dalam markets ya, mereka berspekulasi sebelum data keluar. Nah, jadi itu teori pertama ya, para traders berspekulasi sebelum data interest rate keluar dan ujung-ujungnya saat interest rate-nya keluar beneran datanya sudah habis momentum begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sedikit lebih menyeramkan. Yang kedua ada kemungkinan bahwa ini semua telat ya, sedikit telat sehingga nanti baru tiba-tiba ada dump selanjutnya dalam mungkin ya beberapa jam sampai beberapa hari ke depan ya. Nah, tetapi overall kalau kita lihat sih ya, semoga saja lebih ke skenario pertama, di mana ya ini memang terjadi karena front running ya, karena lagi-lagi kalau sampai drop ke bawah ya mungkin akan bikin orang semakin takut gitu. Tapi kalau gue pribadi sih nggak apa-apa, sekalian aja mau drop sekalian, karena gue sudah punya dua posisi yang nunggu sebenarnya. Tapi ya baik lagi, kita bukan yang punya markets, kita lebih baik bereaksi terhadap markets ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini gue tekankan, ini satu kejanggalan. Biasanya saat dia lebih tinggi ya, si actual dibandingkan forecast, ini indeks dolar akan menguat. Ya, tetapi seperti yang kita lihat tadi, indeks dolar malah melemah. Ya. Dan kita balik lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, sekali lagi gue ingatkan, MA200 weekly bisa menjadi satu buy limit lagi buat kita. Ya. Dan sekali lagi gue ingat juga, walaupun seperti itu, MA200 ini bukanlah sebuah daerah atau mantu sultan. Ya, gue sudah ngomong ini kayaknya nggak tahu nih udah berapa kali ya. Jauh bahkan sebelum kita kena MA200, gue sudah ingatkan, jangan sampai kalian pakai uang pinjol, jangan sampai kalian pakai uang panas ya. Karena kenapa? Statistiknya ya, jangan percaya Toshi, ya jangan percaya gua ya. Percaya data. Ya, data bilang di sini paling cepat sepanjang masa ya, dia bounce dari MA200 ini butuh beberapa minggu ya, nggak sekali mantul. Ya, maka kalau kalian pinjam ya pakai uang panas tiba-tiba tahun tiba-tiba butuh ya harus cut loss gitu ya, that's not good. Dan yang kedua adalah kita bisa lihat lagi di sini, ini yang paling cepat ya. Kalau biasanya ini butuh sampai belasan minggu. Ekstrimnya kita bisa cek di sini sampai puluhan minggu, alias ya basically setahun lah ya, bahkan mungkin setahun ya, antara setahun kurang atau setahun lebih dikit.
Jadi lagi-lagi ini adalah daerah akumulasi, bukan MA atau mantul sultan, ya. Dan yang kedua, siap-siap ada beberapa kali terjadi secara historically drawdown sebesar kurang lebih 30% dari MA 200. Jadi kalau kalian yang high risk nih ya, risk taker, kalian mau misalnya kan pakai posisi leverage, hati-hati. Pastikan jangan sampai margin kalian itu kurang kalau sampai dia drop 30% ya. Liquidation price-nya simpelnya adalah harus lebih dari 15.000 harus lebih rendah dibandingkan dengan 15.600. Nih, gue udah hitungin buat lu biar lu nggak susah ya. Jadi buat kalian yang pengen pakai leverage, gue ingetin hati-hati jangan sampai liquidation price kalian lebih tinggi dibandingkan 15.600. Ya lebih amannya lagi kalau sampai kalian bisa di 14.000 atau 13.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu kita bisa lihat lagi bahwa RSI ya. RSI untuk di weekly sudah masuk ke oversold ya. Dari kemarin gue mau bahas cuman gue lupa terus ya. Jadi terakhir kali ini terjadi basically kapan ya? Sudah lama. Bahkan kalau kita lihat di sini di COVID crash pun dia nggak sampai keluar RSI-nya. Jadi bisa dibilang dalam kondisi sekarang ini sangat jarang ya. Mungkin bisa dibilang terakhir kali keluar RSI-nya di weekly itu di sini ya, sekitar Desember 2018-an. Itu pun tipis. Sementara sekarang kita bisa lihat keluarnya dengan sangat jelas. Ya, jadi lagi-lagi sekarang semua sinyal oversold sudah cukup jelas ya. Lalu paling ya baik lagi seperti yang kita bilang, jarang sekali RSI weekly sampai keluar dari 30 di bawah ya. Jadi ya bisa dibilang ini menjadi satu lagi tambahan sinyal bahwa the bottom is near ya. Dan bahkan bukan cuma weekly saja tentunya ya, di daily sudah tembus dari kapan ya. Dan tentunya kalau sudah di daily tembus dari kapan ya otomatis ya kita juga tambahan lagi sinyal ya. Ini sudah sejak tanggal berapa nih basically? Tanggal 13 Juni ya, 13 Juni sampai sekarang dia di bawah dari 30 which is menunjukkan dia oversold ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, dan untuk lebih detailnya lagi kita akan bahas di belakang. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit. Ya, untuk buy limit tentunya kita tahu masih sama seperti kemarin ya, karena memang belum terlalu banyak berubah juga. Yang pertama adalah buy limit di 22.300. Itu merupakan MA 200 weekly ya. Harusnya udah kena karena kemarin sudah beberapa kali dapat kesempatan ya, tinggal yang nunggu tuh dua tempat, yaitu 19.300 dan di daerah di 15.600 ya. Nah, kenapa daerah ini bisa menjadi buy limit? Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton kemarin-kemarin, gue jelaskan. Yang pertama adalah daerah 19.300 ini adalah all time high atau weekly close all time high dari 2017 ya. Nah, ini adalah satu resisten sebelumnya ya. Nah, dia tembus sebagai resisten pada tanggal 23 Novemberan ya, di mana sebelumnya dia pernah ke-reject beberapa kali ya. Nah, akhirnya tembus di sini dengan cukup besar ya, dengan momentum cukup besar, dan seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, satu resisten yang kuat apabila tertembus dengan cukup momentum akan bisa menjadi support yang kuat juga. Nah, itu logikanya kenapa kita pasang buy limit kedua di 19.300 ya. Nah, untuk buy limit ketiga, kenapa di 15.600? Sekali lagi ini adalah historical data dari Bitcoin, di mana beberapa kali Bitcoin drop sebesar 30%-an dari MA 200 weekly. Nah, dropnya dalam bentuk wick tentunya ya. Seperti di 2020 di sini ya, minus sekitar 30%-an, dan di 2015 ya, di mana dia juga nge-wick sebesar 30%-an. Ya, maka dari itu adalah buy limit terakhir kita di 15.600 untuk Bitcoin. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang punya posisi futures ya, punya posisi futures long di daerah MA 200 weekly, pastikan margin kalian lebih rendah dibandingkan 15.600 karena historically Bitcoin pernah drop lebih dalam pernah drop sedalam itu ya, alias 30% dari MA 200. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan altcoins ya, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link refraktor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, yang pertama. Yang kedua, DCWT ini tujuannya adalah untuk edukasi, ya, untuk membiasakan para subscriber gua untuk bisa mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat ada satu hal yang cukup unik, ya. Jadi gue sudah bilang untuk stop dulu akumulasi Ethereum saat dia tembus dari summer low, ya. Dan ini terjadi pada tanggal 10 Juni. Setelah itu gue bilang stop dulu, akhirnya kapitulasi, ya.
Tetapi selama beberapa hari ini gue melihat satu pattern cukup unik ya. Ya, di mana kita bisa lihat di sini pada tanggal 13, 14, dan 15 Juni, basically mereka seperti tertahan di 1200-an ya. Dan ternyata 1200 adalah MA 200 weekly ya. Kita bisa lihat di sini dengan sangat jelas dia tertahan oleh MA 200 yang tepatnya mungkin bukan di 1200 pas ya, tapi di 1196. Nah, jadi untuk Ethereum gue akan berikan satu satu special case ya. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk averaging, sekali lagi averaging bukan untuk all in ya, lagi-lagi bukan untuk all in di 1200. Ya, sekali lagi gue ulangi, bisa pertimbangkan untuk buy limit Ethereum di 1200. Bang, kenapa nggak dari kemarin? Ini kan sama-sama 200 weekly. Kenapa kita nggak treat kayak BTC? Nah, alasannya gini ya. Alasannya gue nggak membahas MA 200 weekly untuk Ethereum sebelumnya. Karena secara historically ya, lu lihat sendiri ya. MA 200 ditembus dengan cenderung nggak terlalu, kayak nggak terlalu penting gitu beberapa kali. Di sini pada tanggal 22 Juli 2019, tembus lagi di sini, tembus lagi di sini, dan seterusnya. Ya, berbeda dengan statistik Bitcoin, di mana MA 200 weekly ini sangat dihormati, sangat direspek sebagai suatu support. Dan bisa dibilang sangat rapi dari tahun ke tahun, ini menjadi satu pertanda untuk reset cycle Ethereum. Ya, berbeda dengan reset cycle BTC, ya, berbeda dengan Ethereum yang cenderung ditembus-tembus dengan mudah, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir kemarin seperti ada kemungkinan ya, ada kemungkinan pola 200 weekly mulai di respect as a support. Ya, tapi baik lagi ini masih masih awal banget. Ini masih teori yang bisa dibilang masih cukup mentah. Tapi ya nggak ada salahnya lah ya. Kita bisa saja pertimbangkan untuk averaging di MA 200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat secara price action cukup mirip seperti Ethereum ya. Di mana dia mulai seperti menemukan support di daerah 222 ya. Why? I don't know ya, karena jujurnya secara struktur udah jebol ya. Jadi mungkin untuk BNB kalau teori gua ya, RSI-nya udah terlalu bawah aja. Dia sudah terlalu oversold sehingga dia butuh relief rally. Nah, jadi kalau untuk BNB kita nggak bisa treat seperti Ethereum. Ethereum ada kasus khusus di 1200 ya, di mana dia mulai sepertinya membentuk satu pola menjadikan MA 200 weekly sebagai support ya. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di weekly pun kosong ya, nggak ada apa-apa. Jadi untuk BNB masih sama ya, kita jangan lu tambah posisi untuk spot. Paling kita bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila dia terkonfirmasi di reject oleh daerah 263,6. Tapi sekali lagi ya, konfirmasi. Jangan sekarang main buka posisi short ya. Kita lihat apakah dia ke reject dan dia turun. Nah, kalau sampai dia turun ya, kalian bisa pasang take profits-nya mungkin di daerah sini ya. Ya boleh kalian pilih sendiri sih ya. Yang satu boleh misalkan taruh di wick paling rendahnya, yaitu di daerah 198,1. Atau kalau kalian ngerasa bahwa aduh bang, takut nggak kena ya, takut nggak membuat lower low karena ada kemungkinan Bitcoin bisa mantul nih dari sini. Ya boleh kalian pertimbangkan mungkin di daerah open, yaitu di daerah 222, di mana beberapa kali ini menjadi satu daerah yang cukup menahan harga BNB ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan kalau untuk cut loss-nya ya mungkin bisa kalian pertimbangkan apabila dia tembus daerah 263. Makanya gue bilang apa? Konfirmasi dulu, ada penurunan. Nah, pasang stop loss-nya mungkin sedikit di atas dari 263 lah. Mungkin 264, 265 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan kondisi Phantom pun cukup mirip juga ya, di mana mereka mulai menemukan satu momentum sepertinya ya, karena Bitcoin cenderung naik lagi kemarin. Nah, bisa kita treat sama seperti BNB ya. Tapi ya bedanya kalau BNB udah nggak punya ini ya, udah tembus summer low. Jadi ya mungkin lebih kalau posisi shortnya sama seperti BNB ya. Andaikan kena 30 sen dan benar-benar ke reject oleh 30 sen, boleh pertimbangkan short. Nah, shortnya bisa wick terendah di sini di 19 sen ya. Nah, tetapi untuk spotnya kita bisa pertimbangkan di daerah 15 sen, di mana ini adalah summer low dari Phantom ya. Dan ya seperti yang kita bilang sebelumnya ya, harapannya adalah Phantom bisa bertahan di atas dari summer low-nya saat Bitcoin konsolidasi dan daerah akumulasi di daerah MA 200 weekly. Ya, apabila Phantom bisa terus mempertahankan harga di atas dari 15 sen,
in theory harusnya Phantom bisa lebih mudah untuk naik ke atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, ya. Sekali lagi untuk buy limit spot bisa pertimbangkan di daerah 15 sen. Kalau kalian mau nge-short bisa pertimbangkan kalau dia ter-reject oleh daerah 30 sen di sini. Tapi please sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang ingin mencoba nge-short bermain futures, pastikan kalian mengerti dulu cara menghitung leverage, cara menghitung margin, dan lain-lain. Jangan sampai main rata kanan, maximum leverage, maximum margin, dan ujung-ujungnya KO atau ujung-ujungnya likuidasi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Decentraland Mana. Setelah 3 hari basically membuat spinning top, ya, dan kita tahu spinning top adalah pola candle yang menunjukkan kebingungan, ya. Akhirnya karena kenaikan BTC yang cukup signifikan kemarin, akhirnya dia menemukan momentum. Ya, ini plusnya lumayan kalau kita lihat ya. Sekitar berapa persen? Not bad. Belasan persen dalam satu hari. Ya. Nah, tetapi kita bisa lihat MA20 sudah mendekat. Dan bahkan baru berapa jam nih ya, dari jam 7 pagi tadi sampai sekarang, sudah mulai ada sedikit tanda-tanda rejection dari MA20. Tapi baik lagi, masih ada 20 jam ke depan, maka kita lihat apakah Decentraland Mana akan bisa menembus MA20 di daily atau tidak. Ya, adakah dia mulai bisa menaklukkan 20? That's really good. Ya, karena kita bisa lihat sudah cukup lama Decentraland Mana dibully terus oleh MA20. Ya, dan tentunya karena belum tembus MA20-nya, ya belum konfirmasi ini berubah menjadi support, maka untuk Decentraland Mana, ya kita masih terus pertimbangkan untuk buy limitnya di spot tentunya ya, di daerah 70 sen. Nah, buat kalian yang ya mengambil resiko lebih, ya bisa pertimbangkan untuk nge-short ya, nge-short di MA20 yang sekarang ada di daerah 95 sen. Tapi please sekali lagi gue ingatkan, kalau kalian mau nge-short harus punya trading plan yang jelas dulu ya. SL-nya di mana, TP-nya di mana, dan seterusnya. Ya, untuk take profits di mana ada dua posisi. Ya, yang pertama bisa pertimbangkan wick di sini di sekitar 73 sen atau lebih tepatnya 74 sen kalau kita buletin. Ya, atau kalian bisa pertimbangkan juga di daerah 70 sen. Ya, otomatis lebih resikonya lebih tinggi kalau kita TP-nya di 70 sen. Ya, dan stop loss-nya mungkin kalian bisa pertimbangkan apabila daily close di atas dari MA20. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland. Oke, dan sekarang kita masuk ke Sandbox. Untuk Sandbox, kita bisa lihat kurang lebih ada kemiripan dengan Decentraland Mana. Ya. Mereka sama-sama ingin retest resistance. Perbedaannya, kalau Mana dia ingin retest MA20, ya. Kalau untuk Sandbox, dia mau retest struktur di sini, yaitu di $1 lebih, ya 2 sen kalau kita buletin. Ya. Ini sebelumnya adalah suatu resisten yang terbentuk di Agustus 2021-an. Ya. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi satu posisi short juga. Ya, cara kerjanya sama persis seperti Decentraland Mana. Apabila dia terreject oleh daerah $1 lebih 2 sen, kalian bisa pertimbangkan untuk short. Nah, untuk take profits-nya bisa pertimbangkan di wick sini. Wick terendah yaitu di daerah 77 sen. Ya, tapi gue saranin untuk take profits dinaikin sedikit lah. Ya, kesannya kalau gue bilang 77 sen, ya lu naikin jadi 78, ya 79, supaya apa? Ya mengurangi resiko kurang dalam gitu si wicknya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk spotnya bisa pertimbangkan di daerah 60 sen di sini, di mana ini adalah struktur di sini ya, struktur pada September 2021. Dan untuk Sandbox bisa dibilang untuk si summer low-nya masih cukup jauh. Jadi itu ya cukup bagus untuk Sandbox ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Spotnya masih bisa pertimbangkan di 60 sen, dan kalau mau nge-short bisa pertimbangkan di $1 lebih 2 sen. Ya, sekali lagi untuk futures pastikan kalian mengerti dulu cara kerjanya ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat secara price action basically the same seperti Decentraland dan bahkan seperti Phantom juga ya. Tapi kalau Phantom mungkin lebih ya enggak lah ya, lebih mendekati ke Decentraland Mana lah ya, di mana dia sedang mau retest MA20. Nah, maka dari itu kurang lebih kita bisa treat sama ya. Andaikan dia bisa tembus 20, ini bisa menjadi pertanda yang baik untuk Solana. Tetapi secara historically kita bisa lihat 20 cukup kuat sebagai resisten. Maka ada potensi untuk kita bisa nge-short. Ya, nge-shortnya sama persis kayak Mana ya. Andaikan dia ke reject di 20, kita bisa pertimbangkan untuk take profits di wick di sini, yaitu di daerah $25 lebih 82 sen, atau bisa juga di $23 lebih 47 sen sebagai daerah untuk take profits.
Nah, di waktu bersamaan, $23 lebih 47 sen ini adalah summer low bagi Solana. Maka dari itu, harusnya bisa menjadi support yang baik. Maka dari itu, selain menjadi daerah take profits untuk nge-short, bisa juga ini menjadi daerah untuk akumulasi Solana secara spot. Ya, karena lagi-lagi ini adalah stasiun terakhir untuk Solana. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan semoga saja Bitcoin bisa mulai stabil di atas dari EMA 200 weekly, sehingga dia bisa mulai pelan-pelan lagi menemukan momentum dan membawa cryptocurrency market kembali lagi bull run. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.